ini aku mau ngebahas tentang beberapa perilaku yang dilakukan oleh ibu-ibu atau ibu rumah tangga atau istri-istri muda gitu yang sering banget kebablasan. Ternyata kita bisa loh mengontrol uang dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap harinya sehingga kita lebih bijak lagi mengelola keuangan. Apa aja sih? Sebelumnya kenalin, nama aku Judith, dan di YouTube channel ini kalian akan nemuin banyak banget informasi tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan supaya lebih bijak lagi, lebih sehat lagi. Kita generasi muda harus bijak ya mengatur keuangan. Ini adalah hasil survei aku dan memang aku praktekkan juga setiap hari sebagai seorang istri. Kadang-kadang memang harus ketat dalam mengelola keuangan. Nah, apa aja sih sebenarnya bocor-bocor halus yang harus diwaspadai saat mengelola keuangan? Yang pertama adalah tidak membiasakan diri untuk nyiapin bekal buat anak atau suami. Padahal ini penting banget loh guys, beneran deh. Kalau kalian nyiapin makan siang ya, kayak ikan atau ayam atau plus nasi dan sayurnya, itu jauh lebih murah dan sangat menghemat. Coba bayangkan teman-teman kalau nggak nyiapin makanan, dia suami atau anak bisa belanja makan di luar. Itu satu hari itu lah ya 20.000 kali berapa hari? Kali seminggu lah, seminggu 5 hari. Ini untuk suami aja aku ngomongnya ya, udah 100.000, berarti udah hilang duit 400.000 dalam sebulan. Sayang banget loh, padahal kalau di saving 400.000 itu bisa banyak, bisa buat beli saham, buat nabung-nabung investasi kan. Nah yuk mulai dipikirin menu-menu yang seru, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, terusnya jadi lebih berkreasi, malah pinter masak kan. Nah itu dia ya. Berikutnya yang sering aku perhatiin lagi itu adalah beli barang-barang peralatan ke rumah tapi orientasinya itu sama brandnya aja dan tidak memiliki kepentingan khusus dengan brand itu. Contoh kayak gini ya, beli sabun cuci piring ya, biasanya pakai merek yang mahal gitu kan. Tapi teman-teman ketika pakai merek yang di bawahnya sebenarnya bisa-bisa aja sih, nggak ngerusak tangan, terusnya tetap sama-sama aja gitu loh maksudnya. Sebenarnya bisa sih diakalin kita pakai merek yang nomor 2-nya atau nomor 3-nya, atau belinya pas lagi sale gitu. Nggak usah yang terlalu mewah-mewah banget, karena ada beberapa brand atau keperluan rumah tangga yang sebenarnya bisa diganti gitu, kayak sabun cuci piring, pembersih lantai gitu, deterjen gitu kan. Kecuali teman-teman punya orientasi khusus yang penting banget dan gak bisa diganggu gugat harus pakai brand itu, kayak gitu. Kayak minyak goreng, lihat aja yang lagi promo tuh di mana, apa, kapan gitu. Teman-teman bisa lihat, banyak banget aku bikin video soal-soal kayak gitu. Nah itu bisa banget dipakai men-saving money, menggunakannya untuk kepentingan lain yang jauh lebih urgent lagi. Yang ketiga, nyolok rice cooker kelamaan. Jadi kalau masak nih, kita masak masak nasi kan ceritanya, terus udah mateng, harusnya sih langsung dicabut supaya nggak makan listrik lagi. Selain itu, fungsinya kita makan nasinya nggak panas itu bisa bikin kalorinya turun, atau kalorinya tidak sebanyak nasi panas. Ini udah banyak ya penelitiannya yang ngomong kayak gini. Balik ke selera yang perlu dibiasakan sih. Ada orang-orang yang bilang, gue nggak bisa makan nasi kalau nggak panas gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman balik lagi ke kesehatan dan ke pengeluaran, ini bisa banget loh buat ngatur. Jadi kalau udah rice cookernya udah selesai masak, ya udah dicabut aja, terus diaduk, baru dimakan gitu. Kalaupun emang nggak bisa banget nasi dingin, ya masaknya pas mepet-mepet mau makan siang atau makan malam aja. Jauh lebih bijak sih menurut aku daripada dibiarin nyolok berjam-jam begitu. Berikutnya, sering banget gak di sini siapa yang nggak aware sama lampu yang nyala di rumah gitu. Harus aware banget ya teman-teman. Aku saranin kalau ada lampu-lampu yang nggak dipakai, apalagi kalau lagi siang, langsung dimati-matiin. Dan kalau lagi nggak perlu banget pakai AC, bisa diminimalisasi pemakaiannya, karena ini berpengaruh juga ke tagihan listrik kamu. Jadi harus hati-hati penggunaan listriknya.
Berikutnya, sering nggak sih kalian jalan sama suami atau sama anak-anak tapi nggak bawa air putih? Nah, ini simple thing tapi penting banget. Coba deh bayangin, di mall berapa jam? Bisa ya 2-3 jam atau 3-4 jam gitu kan. Dan pastikan kalian haus gitu. Nah, malahan jadi beli. Kalau yang dibeli air putih ke Guardian cuma 2.500 satu botol 600 ml. Tapi kalau yang dibeli jadi kopi kenangan, terusnya Starbucks dan lain-lain, itu jadi kebiasaan. Padahal sebenarnya teman-teman haus dan cuma butuh air putih. Gimana kalau dimulai dari istri dan ibu-ibu yang mulai membiasakan bawa botol minum gitu kan. Nanti kalau misalnya keluar, bawa aja botol minum duluan, gak usah langsung ngomong ntar kita gak boleh ya beli Starbucks, gak boleh beli kopi kenang, gak usah kayak gitu juga sih, lebay. Pertama-tama dimulai dari kita bawain air putih, terusnya nanti kalau ada di jalan tuh mau tanya ada haus gak gitu, baru dikasih. Itu sih jauh lebih smooth like butter tapi kena sasaran. Sehingga next memang beli minuman-minuman seperti itu ada momen-momen khusus aja, jangan dibiasain cuman sekedar haus beli minuman kayak gitu. Karena kan sebotolnya aja udah 30 ribuan ya, kali berapa orang, kali berapa kali gitu kan. Itu sih, itu penting banget diatur ya. Berikutnya, mami-mami udah tahu belum kalau tenan-tenan makanan di mall ada yang sudah memberlakukan membership. Nah, ini penting banget untuk ibu-ibu tahu mana aja yang udah ada membership dan bergabunglah di situ. Contoh Burger King, Pizza Hut, itu tuh tenan-tenan makanan yang udah ada membershipnya. Jadi kalau misalnya pengen ngemil-ngemil sore dan budgetingnya harus diplot gitu, ya udah lumayan sih menurut aku. Pun ketika kita udah jadi member, kita dapat rewards walaupun nggak hari itu langsung rewardsnya, bisa ketika udah redeem point, ketika udah belanja sekian ratus gitu kan, tapi kan terakumulasi. Biasanya tuh kan terakumulasi selama setahun. Jauh lebih menguntungkan lagi kalau datengin tenan makanan yang udah ada membershipnya dan bergabunglah di membership itu. Dan yang terakhir, ketika jalan-jalan bikin budgeting, jangan lupa kalau misalnya teman-teman lagi staycation sama suami atau sama anak-anak, bikin budget per hari, budget makan itu berapa duit, budget nginep berapa duit, budget jajan itu berapa duit, dan dikomunikasikan dengan baik. Jangan langsung kayak nggak ada duit, kita nggak ada duit, jangan kayak gitu. Itu nggak bagus. Justru anak-anak akan merasa, ih kok kita nggak punya duit ya gitu. Jangan sih, saran aku lebih baik dibicarakan kita sedang belajar mengelola uang dengan baik gitu. Jadi harus pinter pos-posin duit. Jadi bukan ngomong kalau kita nggak punya duit, tapi kita mengelola uang seperti itu. Itu sih saran dari aku. Semoga bisa dipraktekin. Itu adalah hal-hal dasar yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat waktunya nyaksiin video aku. See you on my next video. Kalau ada yang kurang dan ada yang pengen kalian bicarain, boleh kita ngobrol di kolom komentar ya. Thank you for your attention. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.